Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 26. Tidak ada perlunya kita berada di sini lebih lama lagi. Siang Qi, mari kita pergi, kata Kuilan yang sudah menyimpan pedangnya. Yu Siang Qi mengangguk. Memang ia ingin sekali bicara dengan Kuilan mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh gadis tadi. Para tokoh Kaipang yang berada di sini ikut bergerak. Komandan pengawal menghadang dan memandang kepada Qiang Liong dengan pandang mata bertanya, menanti perintah. Akan tetapi Qiang Liong berkata halus. Biarkan mereka pergi. Yu Siang Qi merasa sungkan juga mendengar ucapan Qiang Liong ini. Ia merangkap kedua tangan di depan dada lalu menjura kepada Qiang Liong sambil berkata. Qiang Kongcu, maafkan kelakuan saya tadi. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalau kau ingin minta maaf, pergilah ke lereng Bukit Chinlinsan, di Kuil Pek Liansi. Di sana ada seorang calon Nikou yang akan mempertimbangkan apakah kau dapat dimaafkan atau tidak. Setelah berkata demikian, Qiang Liong membalikan tubuh, tidak mempedulikan lagi kepada ketua Hong Sim Kaipang ini. Yu Siang Qi tercengang, tidak mengerti, akan tetapi karena Qiang Liong sudah membelakanginya dan bercakap-cakap dengan komandan pengawal, dan karena Kuilan sudah menarik tangannya, terpaksa ia mengikuti gadis itu keluar dari taman bersama para tokoh pengemis. Kuilan, apakah artinya semua ucapanmu tentang persekutuan? SSST, diam dan mari kita keluar kota raja. Ada pekerjaan penting untuk kita. Kita harus pergi menolong Pangeran Mahkota Hitan yang tertawan oleh Bo Ulek Chow. Apa? Bagaimana? Di mana? Mari ikut saja, nanti ku jelaskan. Mengapa kau tergesa-gesa seperti orang ketakutan? Kau benar cerewet. Aku memang takut. Takut siapa? Bodoh, guruku tentu. Kalau dia datang aku takkan terlepas dari kematian dan Pangeran Mahkota Hitan takkan tertolong. Gurumu marah karena kau membunuh Weisyo itu? Kuilan menghentikan larinya memandang pemuda itu dan membanting kaki. Siang Qi, kau benar cerewet? Dan bodoh. Weisyo itu dibunuh Su Heng, apa kau tidak tahu? Su Heng bersekutu dengan Weisyo itu dan para pembesar Sung yang hianat. Ini bukan urusanku, yang penting aku harus menyelamatkan putra Mahkota Hitan. Kau mau membantuku? Baik, sekarang lebih baik kau kumpulkan rekan-rekanmu yang memiliki kepandaian, kemudian menyusulku pergi ke lembah Sungai Kuning di sebelah barat Lokyang, di kaki Gunung Funiusan. Di sanalah markas Bo Ulek Chow dan barisan mata-matanya, dan di sana Pangeran Mahkota ditawan. Nah, sampai jumpa di sarang musuh. Kuilan lalu melompat dan lari meninggalkan Siang Qi dan kawan-kawannya yang berdiri melongo saking kaget dan herannya. Mendengar penuturan Kuilan ini, ia teringat akan pesan Qiang Kongcu dan tiba-tiba wajahnya berubah. Seorang calon Nikou yang akan mempertimbangkan permintaan maafnya? Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Nona Song Goat yang dimaksudkan oleh Qiang Kongcu? Tunangannya itu, dalam keadaan sakit hati dan merasa terhina, tentu mengambil keputusan untuk menjadi seorang Nikou. Dan agaknya Qiang Kongcu pernah berjumpa dengan Song Goat maka memberi pesan seperti itu. Akan tetapi, urusan yang dikemukakan Kuilan amat besar. Biarpun ia tidak peduli tentang nasib Pangeran Hitan, akan tetapi kalau Kuilan seorang diri menyerbu ke sana, hal ini amat berbahaya bagi gadis itu. Dia harus menyusul dan membawa pasukan pengemis yang cukup kuat. Mari kita kumpulkan teman-teman, katanya dan berangkatlah mereka mempersiapkan pasukan pengemis yang kuat. Mereka mengumpulkan teman-teman ini dari kota raja dan Lokyang. Setelah lengkap, Siang Qi memimpin 30 orang tokoh Kaipang, dengan berpencar agar tidak menarik perhatian, berangkat menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Kuilan. Semua tamu yang hadir dalam pesta penyambutan Sumakiat, digiring oleh pasukan pengawal istana. Setelah diperiksa, ditanya seorang demi seorang, mereka itu tidak ada yang mengaku kenal dengan Cheng Kong Ho Siang. Bahkan semua menyatakan tidak mengenal Sumakiat, dan hanya datang hadir karena mengingat Pangeran Qiang dan terutama sekali mengingat nama Qiang Kongcu. Diam-diam Qiang Liong berunding dengan pembesar yang berwenang, lalu membebaskan mereka semua, akan tetapi semenjak saat itu, gerak-gerik semua pembesar ini selalu diawasi.
Kemudian Qiang Liong menghadap Kaisar dan menceritakan pengalamannya dalam penyelidikan gerakan orang-orang Sixia. Kaisar menerima laporan ini dengan sabar, kemudian menjatuhkan perintah kepada semua panglimanya agar berusaha keras mencegah pecahnya perang. Betapapun kecilnya, perang tetap merupakan malapetaka bagi rakyat. Oleh karena itu, sedapat mungkin harus dihindarkan. Hubungilah bangsa Sixia dan selidiki apa kehendak mereka. Kalau hanya harta benda yang mereka kehendaki, kami lebih suka mengorbankan sebagian harta benda daripada mendatangkan malapetaka bagi rakyat. Perintah Kaisar inilah yang kelak mencelakakan kerajaan Sung sendiri. Karena perintah semacam ini yang seringkali dikeluarkan oleh Kaisar yang suka damai dan anti perang ini, kedudukan kerajaan Sung menjadi makin lemah sehingga akhirnya tidak kuat bertahan ketika malapetaka tiba. Perintah ini pula yang membuat bangsa Sixia yang tidak berapa besar itu menjadi makin kuat dan kelak merupakan ancaman yang sama besarnya dengan bangsa Khitan. Qiang Liong kecewa sekali mendengar perintah ini. Namun tentu saja tak seorang di antara para panglima berani membangkang. Dengan hati gelisah Qiang Liong kembali ke rumah orang tuanya. Bagaimana caranya untuk menolong pangeran mahkota Khitan kalau Kaisar melarang dipergunakannya kekerasan terhadap orang-orang Sixia? Dan di manakah adanya pangeran Khitan yang tertawan itu? Ia teringat akan peristiwa di dalam taman. Melihat betapa Suma Qiat diam-diam membunuh Cheng Kong Ho Siang dan melihat pula sikap Suma Qiat ketika Mutiara Hitam menghamburkan dakwaan-dakwaan yang hebat itu. Malam itu ia mengajak Suma Qiat ke kamarnya, mengunci pintu kamarnya dan dengan wajah bengis ia berkata, "Nah, sekarang kau harus menceritakan semua rahasiamu, Piao Te." Suma Qiat memandang kakak misan ini, menyeringai dan duduk di atas kursi. Tanpa berkata sesuatu ia menuangkan arak yang tersedia di meja ke dalam sebuah cawan dan minum dengan mata mengerling penuh ejekan. Setelah cawan itu kering, ia meletakkannya di atas meja. Perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, barulah ia menoleh dan menjawab. "Piao Heng, aku tidak punya rahasia apa-apa." "Suma Qiat, orang lain boleh kau bohongi akan tetapi aku tidak. Kau kira aku tidak tahu akan kebingunganmu ketika kau melihat Mutiara Hitam hendak membuka rahasia di dalam taman? Dan kau membunuh Cheng Kong Ho Siang, tentu hendak menutup mulutnya, bukan?" "Hahaha, Piao Heng. Kau benar-benar tidak adil. Mengapa kau membela Sumoy, membela pengemis itu dan orang-orang lain, sebaliknya menekan adik misan sendiri? Sungguh engkau seorang kakak tak patut dibanggakan. Sekarang kau malah membentak dan menuduh yang bukan-bukan kepadaku. Agaknya kau tidak suka dan iri karena aku datang di sini, ya? Kau tidak suka melihat kenyataan bahwa aku putra pamanmu? Akan kulihat apa kata bibi kalau kuceritakan hal ini kepadanya." Suma Qiat bangkit dari tempat duduknya, hendak pergi ke pintu. Akan tetapi dengan sebuah loncatan kilat, tubuh Qiang Liong berkelebat dan sudah berada di ambang pintu. Wajahnya bengis, mulutnya tersenyum dingin, menyembunyikan hati yang panas oleh marah. Suaranya mendesis perlahan. "Suma Qiat, jangan kau mempermainkan aku. Engkau telah membunuh Cheng Kong Ho Siang yang agaknya benar seorang penghubung dan pembantu Bo Ulek Chow. Engkau bersekongkol dengan pemberontak dan musuh, mempergunakan tempat kami, mengotorkan dan mencemarkan nama baik keluarga kami. Hayo ceritakan, sampai berapa jauhnya kau melakukan kesesatan ini? Tahukah kau tentang penawanan putra mahkota Khitan? Jawab sejujurnya kalau kau tidak ingin aku menggunakan kekerasan terhadapmu." Tiba-tiba berubah sikap Suma Qiat. Ia berdiri tegak, bertolak pinggang dan mukanya membayangkan kemarahan yang membuat wajah yang tampan itu menjadi ganas. Bibirnya tersenyum mengejek, setengah menyeringai dan matanya disipitkan, dari mana menyambar keluar sinar mata yang tajam dan aneh. Kemudian ia tertawa, kepalanya didongakkan dan perutnya bergerak-gerak, suara ketawa yang panjang bergelak, akan tetapi yang tersentak berhenti secara tiba-tiba dan wajahnya sama sekali tidak ikut tertawa. Ketawa iblis, atau ketawanya seorang yang tidak waras otaknya. "Qiang Liong, engkau terlalu. Apa kau kira aku ini orang bawahanmu sehingga boleh kau perintah begitu saja? Kau lupa agaknya bahwa aku ini seorang tamu, bahwa aku ini keponakan ibumu. Semua orang boleh jadi gentar terhadap namamu, akan tetapi aku, Suma Qiat, selama hidupku belum pernah takut kepada siapapun juga. Kau tidak perlu menggertak dengan omong kosong, boleh gunakan kekerasan, aku tidak takut."
Setelah berkata demikian, dengan membusungkan dada Sumakiat melenggang terus hendak keluar, tidak mempedulikan Qiang Liong yang menghadang di pintu. Qiang Liong membentak. Bocah setan, jangan harap dapat keluar dari kamar ini sebelum kau mengaku. Sambil membentak, tangan kanan Qiang Liong mendorong kembali tubuh Sumakiat ke dalam kamar. Sumakiat tertawa, cepat miringkan tubuh dan secara tiba-tiba kepalan tangan kirinya menyambar dengan pukulan keras ke leher Qiang Liong. Sedangkan seperempat detik berikutnya, tangan kanannya menyusul dengan pukulan jari-jari terbuka ke arah lambung. Pukulan kedua inilah pukulan maut, pukulan Siang Tok Chiang yang beracun dan amat ganas. Plak-plak. Tangkisan Qiang Liong cepat sekali dan bertenaga besar karena pemuda ini sudah tahu akan kelihayan adik misannya sehingga melihat pukulan maut itu ia menjadi marah dan menangkis dengan pengerahan sinkang disalurkan ke tangannya. Tubuh Sumakiat terlempar dan menabrak dinding sedangkan dengan kaget Qiang Liong merasa betapa lengannya yang menangkis menjadi panas sekali. Hanya beberapa detik saja Sumakiat menjadi nanar karena terbanting ke dinding. Ia sudah meloncat bangun lagi, mukanya merah sekali, mulutnya tersenyum menyeringai. Yao Heng, kau benar-benar mengajak berkelahi? Bukan aku yang mengajak berkelahi, melainkan engkau yang memancing keributan. Tinggal kau pilih. Mengaku terus terang ataukah harus kuberi hajaran lebih dulu, jawab Qiang Liong, suaranya bengis pandang matanya tajam. Sumakiat tersenyum dan menjura. Kakak misanku yang baik, mana adikmu berani kurang ajar kepadamu? Harap kau suka maafkan dan marilah kita bicara secara baik-baik. Sambil berkata demikian Sumakiat mendekati Qiang Liong. Pemuda ini pada hakikatnya juga tidak suka bertentangan dengan keponakan ibunya, karena hal ini tentu akan menyusahkan hati ibunya. Maka ia bersikap sabar, menekan kemarahannya dan berkata, begitulah yang ku kehendaki, Piao Te. Sekarang kau ceritakan baik-baik tentang. Duk. Tubuh Qiang Liong terjengkang ke belakang dan bergulingan di lantai. Pukulan Sumakiat datangnya terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat sehingga dia yang tidak menyangka-nyangka tidak sempat menangkis, bahkan mengelak pun terlambat. Masih untung bahwa pukulan yang menghantam ulu hatinya itu menjadi meleset karena Qiang Liong melempar diri ke belakang, namun tetap saja dada kanannya terkena pukulan. Hanya karena sinkang pemuda ini sudah mendekati tingkat tertinggi saja yang menyelamatkan nyawanya. Isi dadanya seperti dibakar, napasnya sesak dan sambil mengguling-gulingkan tubuhnya ia menahan napas mengerahkan sinkang yang ia desakkan dari pusar ke dada. Ia tahu bahwa ia terluka, sungguh pun tidak berat dan berbahaya. Ia menahan kemarahannya dan terus bergulingan, karena ia tahu kalau kemarahan menguasai hati dan menyesak di dada, lukanya akan menjadi berbahaya. Hehe, kau mencari celaka sendiri, Qiang Liong. Terdengar suara Sumakiat mengejek dan angin pukulan yang keras secara bertubi-tubi menyambar ke arah Qiang Liong, menutup jalan keluar dari 4 jurusan. Qiang Liong yang sedang bergulingan itu berhasil menyambar kaki sebuah kursi dan cepat ia melempar kursi itu ke atas sambil menyusul dengan lompatan yang disebut gaya Kim Eng Hoan Sin, Garuda emas membalikkan tubuh, cepat sekali menyusul di belakang bayangan kursi yang dilontarkannya. Krak! Bruk! Kursi yang terbuat dari kayu yang tebal dan berat itu hancur berkeping-keping karena terhimpit hawa pukulan Sumakiat yang menyambar dari kanan kiri. Sumakiat terkejut, tidak mengira bahwa lawannya yang sudah hampir kalah itu dapat menyelamatkan diri dengan pertolongan sebuah kursi. Namun ia tidak dapat terlalu lama berheran, karena Qiang Liong kini sudah menyambar ke depan dan menggunakan kedua tangannya, yang kanan menimpa dari atas, yang kiri mendorong dari bawah. Inilah pukulan tangan kosong yang diambil dari gerakan ilmu silat Lohai San Hoat, ilmu kipas mengacau lautan, sebuah ilmu silat suling emas yang luar biasa ampuhnya. Tangan kanan menimpa dengan kekuatan berdasarkan tenaga guakang, tenaga keras, luar, sedangkan tangan kiri mendorong dari bawah dengan tenaga luekang, tenaga dalam. Sumakiat memang telah mempelajari pelbagai ilmu silat yang aneh-aneh, namun dalam hal tenaga dalam dan pengalaman, ia masih ketinggalan jauh oleh Qiang Liong. Ia terkejut dan menggunakan kedua tangannya untuk menahan dan menangkis dua pukulan itu. Inilah kesalahannya. Tangan kanan Qiang Liong tiba lebih dulu dan melihat sambarannya. Sumakiat juga menangkis dengan tenaga guakang, akan tetapi setengah detik berikutnya,
pukulan tangan kiri Qiang Liong yang ditangkisnya itu ternyata menggunakan tenaga yang berlawanan, yakni tenaga dalam. Suma Qiat terkejut, namun terlambat. Lengannya seperti ditempel, lekat dan tahu-tahu tangan Qiang Liong sudah menangkap pergelangan tangannya dan sekali Qiang Liong membuat gerakan, menyendal, tubuh Suma Qiat terlempar ke atas menabrak langit-langit kemudian terbanting jatuh ke atas lantai. Suma Qiat mengeluh, kepalanya yang terbentur pada langit-langit membuatnya pening. Ketika ia membuka mata, lantai terasa berputaran. Ia meramkan matanya lagi, mengaduh, merintih dan menarik napas dalam-dalam. Ia sudah pasrah karena kalau saat itu lawannya menyusul dengan serangan baru, ia tentu takkan dapat mengelak atau menangkis. Ia menanti maut. Namun pukulan itu tidak kunjung tiba. Ketika ia membuka matanya perlahan-lahan, ia melihat Qiang Liong masih berdiri tegak, bertolak pinggang, kedua kaki terpentang lebar, sikapnya menyeramkan dan menakutkan hati Suma Qiat. Tiba-tiba Suma Qiat menangis. Menangis sesenggukan, terisak-isak dan bergulingan di atas lantai, seperti seorang anak kecil menangis rewel. Huuk. Piao Heng, kau benar kejam sekali. Huhuhu. Kalau memang kau tega kepada adik Misan, kau bunuhlah aku sekarang juga. Huhu. Qiang Liong mengerutkan keningnya. Ia teringat akan ucapan ayah bundanya tentang Kam Sian Eng, ibu pemuda ini. Menurut penuturan ibunya, mungkin sekali Kam Sian Eng itu seorang wanita yang selain aneh, juga tidak waras otaknya. Dan bukan aneh kalau putranya ini juga agak miring, tidak waras. Ataukah berpura-pura? Ia menghela napas dan duduk di atas sebuah kursi. Sudahlah, tidak perlu banyak tingkah. Bangkit dan lekas kau ceritakan semua rahasia itu, katanya dengan hati sebal. Suma Qiat menghapus air matanya, kemudian meringis kesakitan. Untung bahwa Qiang Liong tadi tidak bermaksud mencelakakannya, dan hanya menggunakan kekuatan sinkang untuk melontarkannya. Rasa nyeri yang dideritanya kini hanya akibat terbanting, hanya merupakan luka lecet dan benjol belaka. Dengan terpincang-pincang buatan Suma Qiat menghampiri kakak misannya, menggerakkan pinggul sehingga pedangnya terputar agak dekat ke pinggang. Piao Heng, kau benar-benar terlalu kejam. Apakah kesalahanku maka kau memukulku begini rupa? Memang aku bunuh Cheng Kong Ho Siang, Wisyo jahat dan beracun mulutnya itu. Coba saja kau pikir, Piao Heng. Siapa yang tidak menjadi marah? Dia berani membujuk-bujuk aku untuk bersekongkol dengannya. Katanya, kelak kalau bangsa Sisia menyerbu ke kota raja, aku supaya membantu gerakan itu. Nah, apa ini tidak menjengkelkan? Aku tidak tahu apa-apa tentang pemberontakan, tentang persekongkolan gelap. Aku hanya suka kepada sahabat-sahabatmu yang cantik itu. Apalagi Enci adik Ci itu. Kau bagi mereka untukku, ya, Piao Heng. Qiang Liong mendongkol bukan main. Ia tahu bahwa adik misannya ini membohong. Ia sudah mendongkol oleh sikap kaisar yang tidak berniat membasmi ancaman bangsa Sisia. Kini setelah ada harapan memperoleh keterangan tentang ditawannya Pangeran Mahkota Hitan, Suma Qiat mempermainkannya. Kalau tidak ingat ibunya, ingin ia sekali pukul merobohkan adik misan yang tidak patut ini. Suma Qiat, bentaknya marah. Tak perlu kau berpura-pura lagi. Aku bukan anak kecil yang dapat kau bodohi dengan sandiwaramu. Hayo katakan, di mana adanya Pangeran Mahkota Hitan yang ditawan oleh Boulek Chou, di mana markas orang-orang Sisia. Kalau tidak mengaku, engkau tentu akan kuhajar. Qiang Liong melangkah maju, mengamankan tinjunya, mengancam. Piao Heng kau bunuhlah saja aku. Kembali Suma Qiat menangis menggerung-gerung. Qiang Liong menjadi gemas dan makin marah. Celaka, pikirnya, kalau anak edan ini makin keras menangis, tentu akan terdengar oleh ibunya. Lebih baik kutotok dia agar tidak dapat banyak tingkah. Ia melangkah maju dan sinar putih yang menyilaukan mata menyambarnya ketika tahu-tahu Suma Qiat sudah mencabut pedang dan menyerangnya secepat kilat. Qiang Liong terkejut bukan main. Serangan pedang ini amat cepat dan dilakukan dari jarak dekat secara tak tersangka-sangka. Untuk mencabut senjata pensilnya sudah tidak keburu lagi, maka tiada lain jalan bagi Qiang Liong kecuali mengerahkan tenaga ginkang dan tubuhnya mencelat ke belakang.
Akan tetapi sinar pedang putih itu terus menyambar diikuti bunyi dengus Sumakiat yang agaknya mentertawakan. Cerak-cerak. Sebuah meja besar pecah menjadi beberapa potong kena sambar sinar pedang Sumakiat ketika tubuh Qiang Liong menyelinap ke belakang meja. Beberapa detik ini sudah cukup bagi Qiang Liong. Ketika pedang Sumakiat bertemu dengan meja yang mewakili dirinya, ia sudah mencabut sepasang pensilnya dan kini ia meloncat melampaui meja sambil menyerang. Sumakiat tidak gentar melihat bahwa kakak misannya hanya memegang sepasang senjata pensil yang hanya 1 kaki lebih panjangnya itu. Ia tertawa dan pedangnya diputar cepat, membentuk gulungan sinar putih, cering-cering. Terang-terang-terang. Berkali-kali pedang yang bersinar putih itu bertemu dengan sepasang pensil di kedua tangan Qiang Liong. Barulah Sumakiat menjadi terkejut ketika tangan kanannya terasa hampir lumpuh setiap kali pedangnya bertemu dengan kedua pensil kakak misannya. Ia jauh kalah kuat tenaganya dan ia menjadi bingung karena dua pensil itu mengandung tenaga yang berlawanan dan lebih membingungkan lagi, berubah-ubah. Kalau dalam bentrokan pertama pensil kiri mengandung tenaga kasar, dalam bentrokan kedua mengandung tenaga lemas, dan demikian sebaliknya dengan pensil kanan. Orang yang sudah dapat mengatur tenaga berubah-ubah seperti itu, benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Betapapun Sumakiat mengeluarkan semua ilmu pedangnya yang aneh, tetap saja ia terkurung dan terhimpit oleh sinar sepasang pensil. Ia terdesak mundur dan hanya mampu memutar pedang melindungi tubuhnya. Andai kata Sumakiat bukan adik misan Qiang Liong melainkan seorang musuh yang boleh dibunuh, tentu saja ia sudah roboh binasa karena dengan kelebihan ilmunya, dengan mudah Qiang Liong dapat membunuh Sumakiat. Akan tetapi Qiang Liong tidak ingin membunuhnya, hanya ingin merobohkan dan menaklukkannya. Maka hal ini memakan waktu agak lama dan tidaklah mudah, sama dengan orang hendak menangkap hidup-hidup seekor harimau ganas. Qiang Liong sedang menanti kesempatan untuk menotok adik misannya. Tiba-tiba terdengar suara lengking nyaring menyeramkan. Mendengar ini Qiang Liong terkejut, akan tetapi Sumakiat dengan suara girang berseru. "Ibu, tolonglah!" Angin yang keras menyambar masuk dari jendela dan lampu dinding dalam kamar itu seketika menjadi padam. Qiang Liong kaget, tidak melanjutkan serangannya dan meloncat mundur. Akan tetapi dari depan, pedang Sumakiat menerjangnya dengan hebat. Kagetlah Qiang Liong dan ia menangkis. Pertemuan pedang dengan pensil di tangannya menciptakan bunga api yang tampak jelas di dalam kamar gelap ini. Kembali Sumakiat menyerangnya. Qiang Liong menangkis kembali hanya mengandalkan ketajaman pendengarannya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya jauh lebih tajam pandangan matanya di dalam gelap daripada dia. Sumakiat semenjak kecil hidup di dalam istana bawah tanah, sudah biasa dengan kegelapan. Matanya amat tajam di dalam gelap, inilah sebabnya mengapa setelah kamar menjadi gelap ia dapat menyerang bertubi-tubi sehingga mengejutkan Qiang Liong. Karena tidak ingin salah tangan dalam gelap itu sehingga ia membunuh atau mendatangkan luka berat pada adik misannya. Pada saat pedang Sumakiat menyambar dari depan, ia cepat menangkap pedang itu dengan sepasang pensilnya dengan cara menjepit pedang itu dengan dua pensil yang disilangkan. Sumakiat terengah-engah berusaha menarik kembali pedangnya, namun sia-sia belaka. Pedang itu seperti lekat pada sepasang pensil. "Sumakiat, lepaskan pedangmu!" Dengan suara tegas Qiang Liong berkata. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut bukan main. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu ada hawa pukulan menyambar ke arah tengkuknya. Ia menjadi serba susah. Melepaskan jepitan pedang Sumakiat berarti memberi kesempatan kepada adik misan yang gila itu untuk menyerangnya lagi. Tidak melepaskannya, ia terancam pukulan hebat yang kini sudah tiba. Qiang Liong mengerahkan tenaga, memutar sepasang pensil dan terdengar suara seruan kaget Sumakiat karena pedangnya sudah terampas. Secara paksa direnggut lepas dari tangannya oleh tenaga putaran yang hebat. Pada saat itu, Qiang Liong terpaksa menerima tamparan dari belakang yang mengenai pundaknya karena ia sudah miringkan tubuh dan mengerahkan sinkang ke arah pundak. Ia percaya bahwa tenaga sinkangnya dapat melindungi pundak yang terpukul oleh lawan yang tidak kelihatan. Plak! Pukulan yang merupakan tamparan telapak tangan halus itu tidak keras, akan tetapi ternyata tubuh Qiang Liong terguling roboh. Sepasang pensil yang masih menjepit pedang Sumakiat terlepas dari kedua tangan, jatuh berkerontangan di atas lantai kamar.
Suma Kiat menyalakan lampu dinding, menyeringai kepada wanita berkerudung hitam sambil berkata, "Untung kau datang, ibu." "Goblok." Menghadapi senjata sepasang pensil jangan mau bertempur dekat, gumam wanita itu yang bukan lain adalah Kam Sian Eng. Melihat wanita ini, Qiang Liong dapat menduga siapa adanya dan ia merasa serem juga. Di dalam hati ia menertawai ucapan wanita itu. Memang kata-katanya mengandung kebenaran, yaitu bahwa keampuhan senjata pit adalah untuk pertempuran jarak dekat, akan tetapi mengingat akan tingkat Suma Kiat, tetap saja ia akan dapat mengalahkan adik Misan itu biarpun menggunakan siasat pertempuran jarak jauh. Akan tetapi ia tidak dapat berpikir lebih panjang lagi karena rasa nyeri di pundaknya membuat ia terpaksa mengerahkan tenaga melawannya. Baru saja ia memejamkan mata mengatur pernapasan, tiba-tiba belakang lehernya ditotok. Kagum juga hatinya karena wanita itu dapat menotoknya tanpa ia ketahui sama sekali, tanda bahwa gerakannya amat ringan. Ia kini tidak dapat bergerak pula menjadi lemas karena yang tertotok adalah jalan darah yang berpusat di punggung. Maka ia hanya dapat rebah telentang sambil memandang ibu dan putra yang gila itu. "Bagus, ibu. Kita bawa Qiang Liong kepada Chou, tentu dia akan girang sekali." Qiang Liong ini menggagalkan pertemuan dan persekutuan bahkan membahayakan kedudukan para pembantu di kota raja. Sian Eng mengangguk. Sepasang sinar mata yang amat tajam menembus kerudung hitam, membuat Qiang Liong tertegun dan ngeri. Mata itu bukan mata orang biasa. Mata itu kehilangan perasaan, kehilangan ketenangan dan kesadaran. Mata orang yang sudah gila atau mata iblis? "Kau bawa dia dan mari kita pergi," katanya lirih. "Hehehe, nanti dulu, ibu. Masih ada lagi yang harus kubawa bersama kita. Aku tanggung Boulek Chou akan lebih senang hatinya dan yang akan kubawa ini merupakan tanggungan akan bala bantuan Hitan. Hehe." "Siapa?" "Putri Panglima Besar Hitan." "Kau tunggu sebentar, ibu." Suma Kiat menyerungkan pedangnya yang tadi terampas Qiang Liong, mengebut-ngebutkan bajunya dan meloncat keluar dari dalam kamar. Di ruangan tengah Suma Kiat bertemu dengan Suma Cheng yang berjalan tergesa-gesa bersama Putri Mimi. "Kiat Ji, anak Kiat, apakah yang terjadi? Aku mendengar suara ribut-ribut." "Apakah kau bertengkar lagi? Mana Liong Ji?" "Hehehe, anakmu sudah mampus." Suma Kiat terkekeh kurang ajar dan matanya melahap Putri Mimi yang jelita. "Apa? Di mana dia?" Suma Cheng menjerit. Akan tetapi dengan lebih kurang ajar lagi Suma Kiat mendorong dengan tangan kanannya ke arah dada bibinya sambil membentak. "Pergilah kau." Nyonya Qiang itu cukup mengenal ilmu silat sehingga ia cepat miringkan tubuh mengelak dari dorongan kurang ajar itu. Akan tetapi tidak cukup mengenal kecurangan dan kelihayan keponakannya. Dengan sabetan kaki yang amat cepat, Suma Kiat menyerang. Kedua kaki nyonya itu tersabet, terangkat dan tubuhnya terbanting ke lantai. Kepalanya membentur lantai dan nyonya ini pingsan. "Kau jahat." Nini membentak marah, sepasang matanya yang indah lebar itu terbelalak. "Hehe, tidak kepadamu, manis." Suma Kiat terkekeh, tangannya menjangkau hendak menangkap. Akan tetapi Putri Mimi bukan seorang wanita lemah. Cepat ia mengelak dan tangan kirinya yang dikepal keras menghantam dada Suma Kiat, disusul tendangan kaki kanannya. "Hehe, kau gesit juga, manis." Suma Kiat dengan gerakan seenaknya mengelak dan berusaha menangkap lagi. Namun Mimi dengan nekat melakukan perlawanan, mengirim pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan mengarah bagian berbahaya dan lemah dari tubuh lawan. Terdengar suara ribut-ribut, tanda para penghuni rumah sudah terbangun semua oleh suara hiruk-pikuk ini. Suma Kiat cukup cerdik, tidak mau melayani gadis itu lebih lama lagi. Tiba-tiba ia berseru dan tangannya menyelonong, mengirim pukulan yang amat kuat ke arah muka Mimi. Gadis ini terkejut dan cepat berusaha menangkis, akan tetapi ternyata pukulan ini hanya gertakan belaka dan di lain saat tubuh Mimi sudah menjadi lemas karena tertotok oleh tangan kiri Suma Kiat. Mimi mengeluh dan tubuhnya yang akan roboh itu disambar oleh Suma Kiat dan dipanggulnya, dibawa lari ke arah kamar Qiang Liong. Melihat Suma Kiat kembali membawa tubuh seorang gadis hitan yang cantik, Sian Eng tidak berkata apa-apa. Wanita ini lalu menyambar tubuh Qiang Liong, dikempit dengan lengan kirinya,
kemudian berkata singkat. Hayo pergi, ikuti aku. Bagaikan bayangan dua setan, ibu dan anak ini menghilang melalui jendela dan terus melompat ke atas genteng, berlari-lari dan lenyap di telan kegelapan malam. Di dalam gedung menjadi gempar. Pangeran Kiang dan para pelayan serta pengawal menjadi kaget dan gelisah melihat Nyonya Kiang pingsan di ruangan tengah. Lebih kaget lagi mereka melihat bahwa Putri Mimi telah lenyap, demikian pula Kiang Liong lenyap dari dalam kamarnya yang kacau balau keadaannya. Setelah Nyonya Kiang siuman, barulah Pangeran Kiang mendengar akan perbuatan Sumakiat. Ia menghela napas panjang dan mengomel. Ah, tidak disangkanya dia menurun ayahnya. Tentu saja Pangeran Kiang ini kenal akan Sumaboan yang memang amat jahat. Mendengar ucapan suaminya, Nyonya Kian atau Sumaceng bangkit dan berkata ketus. Perlu apa memburu-burukan nama kakakku yang sudah mati? Lebih baik kau cepat-cepat berusaha, mengerahkan pengawal untuk mencari Liongji dan Putri Mimi. Pangeran Kiang menggerakkan pundak, akan tetapi ia keluar dari kamar istrinya untuk mengerahkan pasukan pengawal. Lenyapnya Kiang Liong tidaklah amat menggelisahkan hatinya. Pertama karena ia tahu akan kelihayan Kiang Liong sehingga lenyapnya tidak perlu dikhawatirkan. Kedua karena ia memang kurang peduli akan pemuda itu yang menurut hukum adalah putra sulungnya akan tetapi yang ia ketahui dengan yakin di dalam hati bukanlah keturunannya. Ia maklum akan permainan asmara antara istrinya dan Suling Emas, maka melihat sikap dan wajah Kiang Liong, melihat pula betapa Suling Emas amat mencinta pemuda itu, ia merasa yakin bahwa pemuda itu adalah keturunan Suling Emas. Akan tetapi ia terlampau mencinta istri, maka ia tidak pernah membicarakan hal ini. Sementara itu, Kiang Liong dan Mimi dibawa lari Kam Sian Eng dan Sumakiat. Semalam suntuk mereka berlari seperti terbang cepatnya menuju ke barat. Mereka melewati kota Lokyang, terus ke barat sampai mereka tiba di luar sebuah hutan besar di kaki Bukit Funiusan di lembah Sungai Kuning. Malam telah terganti pagi dan matahari telah bersinar cemerlang. Mereka berhenti di luar hutan dan Kiang Liong yang sudah tertotok lemas kembali dilempar oleh wanita berkerudung itu sehingga rebah telentang di atas tanah. Sumakiat duduk di bawah pohon, tubuh Mimi di pangkunya. Ibu, kenapa berhenti? Kita menanti penjemputan. Tempat ini penuh rahasia, amat berbahaya. Kata ibunya. Putri Mimi mengeluh dan bergerak perlahan, berusaha melepaskan diri dari atas pangkuan dan dari lengan Sumakiat yang memeluknya. Melihat bahwa putri ini sudah bebas dari totokan, Sumakiat tertawa. Hahaha, manis. Tenanglah, karena aku tidak akan menyusahkanmu. Sebaliknya, engkau akan menikmati banyak kesenangan dengan aku, haha. Sumakiat memeluk erat dan mendekatkan mukanya hendak mencium. Putri Mimi meronta-ronta, namun tenaga pemuda itu jauh lebih kuat. Kam Sian Eng duduk bersila, memejamkan mata, sama sekali tidak mengacuhkan perbuatan anaknya itu. Hanya Kiang Liong yang menatap dengan sepasang mata mengeluarkan cahaya berapi. Pemuda ini mengerahkan tenaga, namun totokan wanita berkerudung hitam itu benar hebat, membuat kaki tangannya lumpuh dan ia hanya dapat membentak keras. Sumakiat. Demi Tuhan, kalau kau mengganggu putri itu, aku pasti akan membunuhmu. Sumakiat mengangkat muka memandang sambil menyeringai. Melihat sinar mata Kiang Liong, ia tertawa. Haha, Piao Heng, apakah kau cemburu dan iri? Ia mengejek, akan tetapi agaknya sinar mata Kiang Liong yang menyeramkan itu membuat ia keder juga. Ia tahu betapa lihainya kakak misalnya itu maka lenyaplah untuk sementara gelora nafsunya. Ia mendorong tubuh Mimi dari atas pangkuan. Gadis ini terjungkal dan jatuh ke atas tanah, rebah miring. Biarpun ia sudah dapat bergerak, namun ia pura-pura tak berdaya dan terus rebah miring, di dalam hati merasa lega bahwa untuk sementara ia terbebas daripada penghinaan. Akan tetapi tentu saja ia amat cemas, apalagi mengingat bahwa Pangeran Mahkota Hitam tertawan musuh, dan kini dia sendiri, bahkan Kiang Liong, satu-satunya orang yang dapat ia harapkan juga tertawan. Mereka tidak lama menanti. Dari dalam hutan terdengar suara seperti lolong serigala susul menyusul, makin lama makin dekat dan tak lama kemudian muncullah 12 orang Weisyo jubah merah yang segera memberi hormat kepada Kam Sian Eng. Seorang di antara mereka, yang bermuka hitam, segera berkata, Maafkan Pinceng sekalian yang agak lambat menyambut,
Chou memerintahkan Pinceng untuk menyambut Toanio dan mempersilakan Toanio menjumpai Chou. Kam Sian Eng bangkit, tak menjawab hanya menggerakkan tangan kepada Sumakiat, memberi tanda agar puteranya mengikutinya. Kemudian ia menyambar dan mengempit tubuh Qiang Liong. Sumakiat memondong Puteri Mimi lalu mengikuti ibunya, diiringkan 12 orang Huisio jubah merah, memasuki hutan yang besar dan gelap. Huisio muka hitam sebagai penunjuk jalan membawa mereka berjalan melalui pohon-pohon besar menerjang alang-alang dan berputar-putaran. Sungguh jalan yang amat sulit bagi orang luar dan hanya jalan inilah yang dapat dilalui dengan aman. Mengambil jalan lain berarti harus menghadapi bahaya jebakan-jebakan rahasia, pasukan-pasukan terpendam dan hujan anak panah. Setelah berpisah dari Yu Xiangqi yang akan mengumpulkan teman-teman para tokoh Kaipang, Quilan melanjutkan perjalanan seorang diri menuju ke barat. Ia melakukan perjalanan cepat sekali dan ia tiba di kaki Bukit Funiusan pada sore hari menjelang senja. Jantungnya berdebar keras. Ia belum pernah melihat putra mahkota Hitan, akan tetapi karena pangeran mahkota itu adalah putra angkat ibu kandungnya, maka berarti saudara angkatnya pula. Ia hanya tahu bahwa putra angkat ibunya itu bernama Pangeran Talibu. Biasanya ia tak senang dan iri kalau teringat akan pangeran ini, akan tetapi mendengar pangeran ini tertawan oleh Bo Lek Chou, ia menjadi gelisah sekali. Ia sendiri menjadi heran mengapa ia menjadi begini. Jantungnya terasa bergetar penuh kecemasan dan hasrat satu-satunya yang memenuhi hatinya hanya pergi menolong dan membebaskan pangeran itu daripada ancaman orang-orang Sisia. Ibu kandungnya, Ratu Hitan, tentu susah sekali hatinya kalau sampai pangeran mahkota ini tertimpa bencana. Kini, ia dapat menggambarkan betapa keadaan ibu kandungnya itu. Melihat watak gurunya, sudah pasti ia dahulu dipisahkan secara paksa oleh gurunya dari ibu kandungnya. Dan tentu saja ibu kandungnya mengangkat seorang putra yang menjadi penggantinya. Ibu kehilangan dia, anak kandung, kalau sekarang harus kehilangan lagi putra angkat, alangkah akan hancur hatinya. Hutan yang lebar dan gelap itu tidak menjadikannya gentar. Quilan seorang gadis yang tak pernah mengenal takut. Pula ia sudah terbiasa di dalam gelap. Tidak percuma ia sejak kecil dahulu tinggal di dalam istana bawah tanah. Dengan hati tabah, Quilan mencabut pedangnya kemudian memasuki hutan. Ada sebuah lorong kecil di dalam hutan itu dan jalan inilah yang ia ambil. Sunyi sekali keadaan dalam hutan, sunyi dan gelap, bahkan angin sedikit pun tak ada bertiup. Jalan kecil itu penuh daun kering. Baru kurang lebih 100 langkah ia berjalan dengan hati-hati, tiba-tiba kakinya menginjak alat rahasia yang tersembunyi di bawah tumpukan daun kering. Terdengar bunyi berciutan dari kanan kiri dan puluhan batang anak panah menyambar ke arahnya dari pohon-pohon dan di kanan kiri. Anak panah yang meluncur dari busur digerakkan oleh alat-alat rahasia secara otomatis. Quilan tidak mau bertindak sembrono. Ia berdiri tegak dan tetap di tempatnya, hanya memutar pedangnya menjadi segulung sinar melindungi tubuhnya. Semua anak panah terpukul runtuh dan akhirnya hujan anak panah itu pun berhenti. Quilan amat cerdik. Ia dapat menduga bahwa kiranya bukan hanya ini tempat yang mengandung rahasia serangan atau jebakan gelap. Ia memandang ke sekeliling. Kalau ia mengambil jalan liar, besar sekali bahayanya ia akan tersesat di dalam hutan ini. Apalagi malam hampir tiba. Kalau melalui jalan kecil ini ia akan menghadapi bahaya jebakan-jebakan rahasia yang lebih berbahaya lagi. Ia memandang ke atas dan matanya yang indah berseri-seri. Itulah jalan yang paling tepat, pikirnya dan sekali ia mengenjotkan kaki pada tanah dan mengayun tubuhnya yang ramping itu melayang ke arah pohon. Kemudian mulailah ia melanjutkan perjalanan melalui jalan atas yaitu berloncatan dari pohon ke pohon. Hal ini tidak terlalu sukar ia lakukan karena pohon-pohon di situ amat lebat, sambung menyambung di kanan kiri jalan kecil yang dari atas nampak putih. Dengan enaknya Quilan terus berloncatan sehingga dalam waktu singkat ia sudah masuk ke dalam hutan, melampaui lebih 100 batang pohon besar. Tiba-tiba ketika ia meloncat ke sebuah pohon besar, ada bayangan hitam lebar seperti layar menyambar ke arahnya. Cepat ia menggerakkan pedangnya ke depan, diputar sambil mengerahkan tenaga. Cering-cering. Bret. Ketika ia memandang, kiranya yang menyambarnya adalah sehelai jala yang dalamnya dilengkapi dengan kaitan-kaitan baja.
Ia bergidik dan marah sekali, apalagi ketika melihat 5 ekor monyet sebesar manusia, berlompatan dan menyerangnya dari 5 penjuru. Gerakan binatang-binatang ini tentu saja amat tangkas. Sambil cecowetan mereka menyerbu, menggerakkan kedua lengan yang panjang berbulu. Quilan boleh jadi pandai ilmu silat dan andai kata ia dikeroyok di atas tanah, jangankan hanya oleh 5 ekor monyet, biar oleh 50 ekor monyet sekalipun ia tidak akan gentar. Kini ia berada di atas dahan-dahan pohon yang tentu saja merupakan daerah monyet. Binatang-binatang itu tentu saja dapat bergerak lebih leluasa dan gesit. Betapapun juga, Quilan tidak kehilangan akal. Tangan kirinya sudah merogoh saku dan sekali tangan kirinya bergerak, sinar hijau menyambar. Itulah jarum-jarum hijau. 5 ekor monyet itu tak dapat mengelak dan dapat dibayangkan betapa kaget dan heran hati Quilan ketika mendengar betapa monyet-monyet itu mengeluarkan suara mengadu seperti manusia. Kiranya mereka adalah manusia-manusia yang menyamar sebagai monyet, agaknya untuk mengawasi daerah itu sekalian menjadi penjaga. Setelah mendapat kenyataan bahwa mereka itu manusia, Quilan menjadi makin tabah. 5 orang itu masih berusaha bergantung pada dahan-dahan pohon. Quilan menerjang maju, 5 kali siang Kokiam berkelebat dan 5 orang itu terpelanting ke bawah tanpa dapat mengeluh lagi karena mereka semua telah tewas. Akan tetapi pada saat itu, terdengar ledakan keras dan pohon besar di mana Quilan berada itu tiba-tiba roboh. Quilan tentu saja menjadi kaget dan panik. Hendak meloncat turun, takut tertimpa dahan-dahan pohon raksasa ini. Kalau tidak, juga terdapat bahaya terbanting bersama pohon. Biarpun terancam bahaya maut, gadis ini masih tidak kehilangan akal. Ia mempergunakan pandang matanya yang tajam dan terbiasa di tempat gelap, mengikuti robohnya pohon itu sambil berpegang kuat-kuat pada dahan. Setelah tahu arah pohon roboh, ia cepat menyelinap dan berpindah pada dahan sebelah atas sehingga ia berada di dahan yang akan menjadi bagian teratas apabila pohon itu sudah rebah di tanah. Kemudian, sambil mengerahkan seluruh ginkangnya, sebelum pohon itu menimpa tanah, ia sudah menggenjot tubuhnya ke depan, melampaui pohon itu dan melayang turun ke atas tanah sambil menyambar ujung dahan terpanjang. Untung sekali bahwa dalam seperempat detik terakhir ia ingat untuk menyambar ujung ranting dari dahan terpanjang pohon itu, karena begitu kedua kakinya turun menginjak tanah yang tertutup daun-daun kering, tiba-tiba tanah itu bergoyang dan tubuhnya terjeblos ke dalam lubang sumur yang amat lebar dan dalam. Quilan menahan napas, mengerahkan tenaga menarik tubuhnya ke atas dengan bantuan ujung ranting pohon. Tubuhnya mencelat keluar dari sumur dan ia tidak berani lagi turun ke atas tanah yang banyak jebakannya melainkan memeluk dahan terendah sebatang pohon terdekat. Kini ia nongkrong di atas dahan mengeluarkan sapu tangan dan menghapus dahi dan leher yang penuh dengan keringat dingin. Tangan yang dipergunakan untuk menghapus keringat itu agak gemetar, jantungnya berdebar-debar. Bukan main, pikirnya. Kini terdengar suara hiruk-pikuk yang datangnya dari tengah hutan. Bahaya baru lagi mengancam pikir Quilan. Ia berada terlalu dekat dengan mayat 5 orang itu, dan hal ini berbahaya. Para penjaga tentu akan memeriksa sekeliling tempat ini. Ia tidak takut menghadapi mereka, akan tetapi ia gentar juga mengingat akan banyaknya alat rahasia yang demikian berbahaya. Di samping ini, ia tidak ingin bertempur dengan mereka sebelum dapat menemukan dan menolong Pangeran Mahkota. Lebih baik ia bersembunyi. Akan tetapi soalnya yang repot, di mana tempat sembunyi? Quilan memandang ke sekeliling. Ia tidak mempercayai jalan kecil itu. Tentu banyak jebakan. Bersembunyi di pohon juga tidak aman. Buktinya tadi ia bertemu 5 orang yang menyamar sebagai monyet. Dari atas pohon ia melihat tak jauh dari situ terdapat sebuah jurang. Ia lalu berloncatan mendekati jurang ini melalui pohon-pohon menjauhi jalan kecil. Kemudian dengan hati-hati sekali ia turun dari pohon, tidak berani meloncat. Ia masih berpegang kepada batang pohon ketika kakinya turun ke tanah, kemudian ia melangkah maju perlahan-lahan menggunakan sebatang ranting sebagai tongkat. Ia menekan tanah di depan tongkat lebih dulu sebelum kakinya menginjak. Akan tetapi ternyata bagian yang liar ini tidak ada jebakannya. Suara manusia terdengar makin mendekat dan akhirnya tampaklah obor yang cukup banyak. Malam telah tiba. Quilan menelungkup di pinggir jurang. Jurang yang kecil, lebih mirip sebuah sumur besar yang dindingnya batu karang.
Perlahan-lahan ia merayap turun, berpegang kepada akar-akar pohon dan batu-batu menonjol. Akhirnya ia berhenti dan bersembunyi di bawah sebuah batu yang menonjol, terlindung dari atas oleh batu itu. Tempat ia bersembunyi itu tidak berapa jauh dari tempat pohon roboh tadi dan ia mulai mendengar jejak kaki banyak orang dan suara mereka, ada yang berbahasa daerah yang ia mengerti. Siapa yang terjebak? Di mana dia? Terdengar suara yang parau, tidak ada bayangan seorang setan pun. Seru suara yang lain, suara tinggi. Wah, mereka ini tewas. Bawa obor, biarkan Pincang memeriksanya. Kuilan tersenyum. Girang hatinya bahwa ia memasuki tempat yang benar. Itulah suara orang Sisia dan yang terakhir tentulah seorang Huishio jubah merah, anak buah Boulek Chou. Tak salah lagi, di sini markas baru Boulek Chou, dan menurut suhengnya, disinilah pangeran mahkota tertawan. Ia memutar otaknya. Agaknya penjagaan di daerah ini pasti amat kuat, jauh lebih kuat daripada markas Boulek Chou di Bukit Kaolikungsan di Lembah Nukiang dahulu, karena selain markas ini dekat kota raja kerajaan Sung, juga pengalaman di Kaolikungsan yang dibasmi orang-orang Bengkau tentu membuat Boulek Chou kini berhati-hati. Apa akal untuk dapat menemukan pangeran mahkota yang ditawan? Suara orang-orang di sebelah atas makin ribut. Benar saja, mereka kini mencari-carinya. Mereka sudah tahu bahwa 5 orang anak buah yang menyamar sebagai monyet itu tewas oleh tangan manusia, terluka jarum dan tewas oleh bacokan pedang. Makin jelas suara mereka ketika mendekat dan tak lama kemudian Kuilan mendengar menyambarnya puluhan senjata rahasia dan anak panah ke dalam jurang atas sumur di mana ia bersembunyi. Kalau ia bersembunyi di dasar jurang itu, tentu tubuhnya dihujani senjata rahasia. Akan tetapi di bawah batu besar yang menonjol ini, ia terlindung dan aman. Kalau dia bersembunyi di bawah tentu mampus. Terdengar seorang berkata. Kemudian suara mereka makin menjauh. Kuilan maklum bahwa bahaya telah lewat, maka ia cepat merayap naik. Dari tepi jurang ia mengintai. 5 buah mayat itu telah mereka angkut dan masih ada beberapa orang berkeliaran mencari-cari di sekitar tempat itu, dengan obor di tangan, Kuilan menyelinap dan berindap-indap membayangi seorang tinggi besar, bangsa Sisia yang mencari sendirian ke jurusan barat. Orang Sisia ini memandang ke kanan kiri, sebuah obor di tangan kiri dan sebuah golok di tangan kanan. Ia membabati alang-alang dengan goloknya, mencari-cari. Tiba-tiba 2 batang jari yang kecil namun kuatnya laksana baja menotok lehernya dan seketika orang Sisia itu lumpuh dan pingsan. Bagaikan iblis sendiri bayangan Kuilan berkelebat dekat, menerima obor dan golok yang terlepas dari tangan orang Sisia itu, membuang golok dan menangkap dengan korbannya, lalu memadamkan obor, mengempit tubuh yang gemas itu dan membawanya naik ke atas pohon. Ia merasa yakin bahwa kini pohon merupakan tempat sembunyi yang aman setelah orang-orang itu tadi mencari dengan teliti. Makin dekat tempat pohon tumbang makin baik karena kini mereka berpencar mencari ke tempat yang agak jauh. Jawab saja dengan anggup. Bisik Kuilan dekat orang Sisia yang ditawannya setelah ia menotok urat gagu orang itu. Kau tahu di mana pangeran mahkota hitam ditawan? Orang itu menggeleng kepalanya. Jangan kau bohong. Kalau kau mau mengantarku ke tempat tawanan itu, kau takkan kubunuh. Kembali orang itu menggeleng kepala, kini dengan keras. Ketika Kuilan memandang di bawah sinar bulan yang bersinar melalui celah-celah daun pohon, ia melihat betapa orang itu memandang kepadanya dengan mata melotot penuh kebencian. Sebuah muka yang membayangkan keras hati dan keras kepala, sedikit pun tidak takut atau tunduk. Ia menjadi gemas dan sadar akan kekeliruannya. Mengapa ia menawan seorang Sisia? Tentu saja, orang Sisia akan membela pemimpinnya dengan taruhan nyawa, menganggap diri sendiri seorang patriot, seorang pahlawan. Ia melihat, banyak tadi orang sebangsanya, bukan orang Sisia. Kalau orang Han sudah membantu Sisia menentang kerajaan sendiri, dia adalah seorang pengkhianat. Dan biasanya, seorang pengkhianat adalah seorang pengecut, hanya berjuang untuk uang dan kedudukan. Orang yang berjuang untuk cita-cita bangsa, bangsa apapun, juga, adalah seorang patriot yang tentu tidak takut mati. Sebaliknya seorang yang berjuang untuk harta dan kedudukan sehingga rela menjadi pengkhianat bangsa, tentu seorang pengecut besar. Orang seperti itu tentu takut mati.
Sadar akan kekeliruannya ini, Quilan lalu menotok tubuh tawanannya sehingga menjadi lumpuh, dan ia menjepitkan tubuh itu di antara dua dahan bercabang, kemudian dengan gerakan tangan ia merayap turun dari pohon. Ia berlaku hati-hati, tidak berani sembarangan meloncat. Setelah mencari dengan hati-hati, menyelinap di antara alang-alang dan pohon-pohon, akhirnya ia melihat seorang laki-laki tinggi kurus, berpakaian seperti pengemis penuh tambalan, membawa obor dan pedang mencari-cari seperti orang Sisia tadi. Quilan merunduk sampai dekat, kemudian bergerak cepat seperti tadi, membikin orang itu tidak berdaya dan pingsan dengan sebuah totokan di belakang telinga. Kembali ia membawa orang itu naik ke atas pohon. Tepat dugaannya, pengemis baju bersih yang berjiwa khianat ini menjadi ketakutan, apalagi ketika ia mengenal bahwa yang menawannya adalah mutiara hitam yang sudah amat terkenal di antara kaum sesat dunia pengemis. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, akan tetapi ia tidak berani berteriak minta tolong karena tak dapat bersuara akibat totokan pada urat dagunya. Bawa aku ke tempat tahanan Pangeran Mahkota Hitam, dan kau tidak akan kubunuh. Desis Quilan sambil menempelkan pedangnya di leher orang itu. Si pengemis terbelalak, mengangguk-angguk. Akan kubebaskan totokanmu dan kau boleh berteriak minta tolong, akan tetapi pedangku akan menembus lehermu sebelum ada kawanmu yang datang untuk menolongmu. Kembali orang itu menggeleng-geleng kepala dan dengan sebuah totokan Quilan membebaskannya. Ampunkan aku, Lihyap. SST, jangan banyak cerewet, bisik Quilan. Hayo bawa aku ke tempat itu. Mereka turun dari pohon, Quilan terus mengikuti orang ini dengan ujung pedang ditodongkan di punggung. Pengemis itu lalu mengambil jalan simpangan, melalui alang-alang dan kumpulan pohon yang besar dan liar, jauh dari jalan kecil yang penuh jebakan. Sampai 5 kali orang itu menyuruh Quilan berhenti di tempat-tempat tertentu, berbisik bahwa tempat itu terjaga oleh 1-2 orang penjaga. Quilan menotoknya lumpuh, kemudian merayap ke tempat penjagaan. Pedangnya bekerja cepat dan di setiap tempat penjagaan rahasia ini 2 atau 3 orang penjaganya roboh binasa semua sebelum mereka sempat bergerak. Akhirnya, 5 tempat penjagaan rahasia dapat dilalui dan mereka kini menuju ke tepi sungai Huangho, sebuah daerah yang berbatu-batu besar. Quilan biarpun melakukan perjalanan malam gelap, hanya diterangi bulan sepotong, namun ia mencatat jalan liar ini di dalam ingatannya. Kalau sudah berhasil membebaskan Pangeran Mahkota, jalan ini akan membawa mereka keluar dari sarang Bo Ulek Chow. Di sanalah tempat tahanan itu, Lihyap. Di dalam guha, yang tampak dari sini itu. Pengemis yang ditawan itu berbisik, suaranya gemetar dan dengan ujung bajunya ia menghapus peluh. Mereka telah melakukan perjalanan yang amat sukar dan amat lambat sehingga malam telah menjelang pagi ketika mereka tiba di tempat ini. Quilan menggerakkan jari tangannya menotok tawanannya. Orang itu mengeluarkan suara keluhan dan roboh tak mampu bergerak lagi, hanya sepasang matanya saja yang bergerak-gerak memandang penuh rasa takut. Nyawanya berada di ujung rambut. Andai kata ia terbebas dari kematian di tangan gadis ini, kalau Huishio jubah merah tahu akan perbuatannya membawa mutiara hitam ke sini, ia pasti akan mengalami kematian yang lebih hebat lagi. Dengan amat hati-hati Quilan merayap di bawah rumput tinggi, mendekati bukit-bukit batu yang berbaris di sepanjang tepi sungai. Setelah tiba di barisan batu itu, ia meloncat dan menyelinap di belakang batu, lalu perlahan-lahan ia bergerak mendekati guha batu yang tadi ditunjukkan dari jauh oleh tawanannya. Tiba-tiba ia berhenti dan menyelinap di belakang batu, mengintai. Jantungnya berdebar keras karena tegang. Kiranya di depan gua yang cukup besar itu terdapat 5 orang penjaga. Dan melihat keadaan mereka, ia dapat menduga bahwa 5 orang yang bertugas menjaga tempat tahanan ini tentulah bukan orang-orang biasa. 3 orang Huishio jubah merah yang bersenjata pedang, seorang bangsa Sisia yang tinggi besar dan memegang sebuah penggada yang mengerikan karena selain besar dan berat juga dihias duri-duri runcing, sedangkan orang kelima adalah seorang kecil pendek yang memegang toya. Melihat tambal-tambalan pada pakaian orang ini jelas bahwa dia seorang tokoh Kaipang yang sesat. Quilan mengintai, hatinya berguncang. Tentu saja ia tidak gentar. Akan tetapi tampaknya 5 orang itu cukup tangguh. Kalau ia melompat keluar dan dikeroyok 5, tentu tidak dapat mencapai kemenangan secara cepat dan kalau ia tidak bekerja cepat dan keburu datang bala bantuan atau Bo Ulek Chow muncul sendiri,
usahanya tentu akan gagal. Ia mulai menyesal mengapa tidak datang bersama Yu Xiangqi. Kalau ada pemuda itu di sampingnya tentu akan lebih kuat keadaannya dan lebih banyak harapan akan berhasil. Apalagi kalau Qiang Liong ikut membantu. Pemuda hebat. Pemuda lihai luar biasa. Tiba-tiba Quilan mencubit telinganya sendiri. Hatinya gemas. Mengapa tiada hujan tiada angin ia teringat dan mengenang pemuda itu? Ih, pemuda sombong. Tidak memandang mata kepadanya. Padahal semua pemuda, yang tampan-tampan dan gagah-gagah, seorang demi seorang jatuh cinta kepadanya. Mula-mula Tang Hao Lam si berandal. Hampir ia tertawa ketika teringat kepada Hao Lam. Kemudian Xiang Kuanli dan Yu Xiangqi. Akan tetapi Qiang Liong ini tidak memandang sebelah mata kepadanya. Si sombong, mentang-mentang menjadi murid suling emas lalu besar kepala. Quilan makin gemas. Menghadapi tugas berat, mengapa ia masih melamun yang bukan-bukan? Salahnya orang Shi Qiang itu. Ia mengusir semua kenangan, kemudian menjemput batu kecil, dilemparkan ke sebelah kanannya, kurang lebih 20 meter jauhnya dari mulut guha. Apa itu? Seorang di antara mereka bangkit berdiri, yakni Hui Xiao jubah merah yang kepalanya besar sekali. Ia mencabut pedang lalu menggerutu. Biar Pinceng periksa, siapa tahu ada musuh. Benar, mari kita periksa, Su Heng. Kata Hui Xiao kedua yang kurus kering seperti cecak mati sambil mencabut pedangnya pula. Quilan siap dengan jarum-jarumnya, mendekam di belakang sebuah batu besar. Ketika ia mendengar jejak kaki dua orang Hui Xiao ini sudah datang dekat, lewat di depan batu besar, ia membiarkan mereka lewat beberapa langkah, kemudian tiba-tiba ia menyerang dengan jarum-jarum hijau dari belakang. Hebat bukan main serangan ini. Jarum-jarum hijau itu adalah senjata-senjata rahasia yang halus sekali, dilontarkan dengan tenaga sinkang sehingga hampir tak mengeluarkan suara, saking cepatnya hanya tampak sinar kehijauan. Apalagi dilontarkan dari jarak dekat dan dari belakang si korban, benar-benar amat berbahaya. Dua orang Hui Xiao itu adalah murid-murid pilihan Bo Ulek Chou, akan tetapi menghadapi serangan gelap seperti ini mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Biarpun mereka yang telah memiliki gerak refleks lumayan, namun ketika mengelak masih kurang cepat sehingga 2-3 batang jarum telah menyusup ke dalam kulit memasuki daging meracuni darah. Dua orang Hui Xiao ini menjerit, terhuyung-huyung dan sinar hijau pedang Siang Bokiam 2 kali bergerak, menamatkan riwayat dua orang Hui Xiao ini. Setelah membunuh dua orang lawannya, Quilan cepat menyelinap kembali ke belakang batu besar. 3 orang penjaga yang lain terkejut sekali, dengan lompatan-lompatan jauh mereka menyerbu. Quilan mempergunakan kesempatan ini untuk memutar batu besar, lalu cepat ia lari memasuki guha. Ia melihat seorang pemuda yang tampan, tubuh dari pinggang ke atas telanjang, berdiri dengan terbelenggu. Pemuda ini setengah pingsan, bersandar pada dinding batu, tubuhnya yang kuat dan berkulit putih bersih itu penuh dengan luka-luka bekas cambukan. Namun wajah yang tampan itu masih membayangkan kegagahan dan keagungan, sedikit pun tidak kelihatan takut atau khawatir. Quilan memegang pundaknya, mengguncangnya perlahan. Sadarlah. Pemuda itu membuka matanya, memandang heran, seakan-akan tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Sinar matanya yang tajam itu seperti bertanya apakah ia dalam mimpi. Jawablah, apakah engkau ini pangeran mahkota hitam yang bernama Pangeran Talibu? Pemuda itu sejenak memandang tajam, lalu balas bertanya. Engkau siapakah, Nona? Bagaimana kau bisa? Tidak penting aku siapa, yang penting, apa kau benar pangeran mahkota Talibu? Suaranya gemas dan tidak sabaran. Pemuda itu menahan senyum yang mengembang di bibirnya, lalu mengangguk. Aku mengenalmu. Ya. Aku mengenalmu. Kau tidak, asing bagiku. Tapi di mana dan kapankah? Nona, kau siapakah? Wah, kau cerewet benar, apakah pangeran-pangeran memang cerewet? Aku datang untuk menolongmu. Pemuda itu tiba-tiba membelalakan matanya dan berseru. Nona, awas. Quilan yang sudah lega hatinya karena yakin bahwa pemuda inilah pangeran mahkota hitam yang harus ditolongnya, cepat membalikkan tubuh dan pedang Siang Bokiam sudah berada di tangan kanannya.
Kiranya 3 orang itu, sisa para penjaga sudah kembali ke situ dan berdiri di depan guha dengan senjata di tangan dan sikap mengancam. Melihat ini, Pangeran Talibu mengeluh, memejamkan mata dan berkata lirih. Nona, kenapa kau mengorbankan diri untukku? Kenapa? Ia tidak berani menoleh, tidak tega menyaksikan Nona ini dikeroyok para penjaga yang ia tahu amat lihai. Di samping kekhawatirannya, ia pun masih mengingat-ingat di mana dan kapan ia pernah melihat Nona ini. Bersambung ke jilid 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.